Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan akan menjamu Atalanta di Giuseppe Meazza pada laga tunda pekan ke-21 Serie A. Pertandingan ini akan kick-off Kamis 29 Februari 2024 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Akhir pekan kemarin, Inter menang telak di kandang Lecce 4 gol tanpa balas. Sementara itu, Atalanta meraih hasil imbang 1-1 dalam laga tandang mereka kontra AC Milan. Pada pertemuan sebelumnya, Atalanta dikalahkan Inter 1-2 di kandang, tertinggal oleh penalti Hakan Çalhanoğlu pada menit ke-40 dan gol Lautaro Martinez pada menit ke-57. Atalanta hanya mampu menipiskan selisih skor di menit 61 melalui gol Gianluca Scamacca. Di pertemuan nanti, Inter tentu bakal lebih difavoritkan. Jika menang, maka mereka akan memiliki keunggulan 12 poin bersih di posisi teratas. Simone Inzaghi telah menyiapkan susunan pemain untuk laga Inter versus Atalanta. Simone Inzaghi akan mengandalkan duet Arnautovic dan Lautaro sebagai pasangan penyerang di awal laga. Sementara itu, Sommer, Pavard, dan Darmian juga diperkirakan akan menjadi starter pada menit pertama. Di lini tengah, Inter akan mengandalkan Aslani untuk menggantikan Hakan Çalhanoğlu. Pemain asal Albania itu akan ditemani oleh Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan. Davide Frattesi menjalani musim yang luar biasa bersama seragam Inter. Dan menurut statistik, hanya Çalhanoğlu yang tampil lebih baik di antara para gelandang. Seperti dilansir Tuttomercato Web, hanya Hakan Çalhanoğlu yang mencetak gol lebih banyak dari mantan pemain Sassuolo tersebut di antara para gelandang. Namun gelandang Azuri ini memiliki rata-rata mencetak gol yang mirip dengan pemain asal Turki itu. Hakan yang juga mengeksekusi penalti dan 9 gol sejauh musim ini mencetak 1 gol setiap 222 menit. Lalu Davide 1 gol setiap 223 menit. Lautaro Martinez ingin menyamai rekor Christian Vieri yang berhasil, yakni mencetak 3 gol berturut-turut ke gawang Atalanta. Seperti dijelaskan Gazzetta dello Sport, penyerang asal Italia itu mencapai prestasi tersebut antara Mei 2001 hingga April 2002. Sementara pemain Argentina itu masih tertahan di angka 2. Di pertemuan terakhir kedua klub, Martinez berhasil mencetak gol kedua Inter, dan musim lalu Martinez juga berhasil mencetak gol di kemenangan 3-2 Inter atas Atalanta. Inter sedang memantau bek sayap Fiorentina Michel Kayode sebagai kemungkinan pengganti jika Denzel Dumfries pergi. FC Inter News mencatat bahwa mantan kapten Nerazzurri Samir Handanovic mengamati pemain berusia 19 tahun itu dalam kemenangan La Viola atas Lazio kemarin. Kayode telah menjadi salah satu talenta cemerlang di Serie A sepanjang musim sejauh ini. Remaja tersebut menjadi pemain reguler di tim utama Fiorentina. Dia belum pernah tampil satupun di tim senior untuk tim Tuscan sebelum dimulainya musim ini. Namun musim ini sisi kanan La Viola menjadi miliknya. Pemain Italia itu mencetak gol penting untuk La Viola melawan Lazio kemarin, membawa timnya meraih hasil positif setelah rentetan hasil negatif. Ini adalah momen penting bagi Kayode. Namun itu hanyalah satu langkah besar lagi bagi pemain yang telah menikmati pertumbuhan positif sepanjang musim.
Dan ini telah menarik minat transfer, termasuk dari pemimpin Liga Serie A saat ini, Inter. Nerazzurri menjadikan Kayode sebagai pelengkap yang ideal di sisi kanan jika Dumfries hengkang, membuat dirinya bersaing dengan Tajon Buchanan secara langsung. Penampilan luar biasa Giovanni Fabian pada paruh pertama musim ini dengan seragam Bologna telah menyoroti masa depan sang gelandang yang bisa dibeli kembali oleh Inter pada tahun 2025 seharga 12 juta euro. Seperti yang digarisbawahi oleh Gazzetta dello Sport, Nerazzurri mengikuti jalur pertumbuhannya dengan penuh perhatian. Karena Inter terus mengikuti musim produk akademi mereka dengan penuh perhatian dan fakta bahwa Nerazzurri selalu memiliki kepercayaan padanya ditunjukkan oleh klausul untuk membelinya kembali yang tidak diberikan kepada semua pemain yang dilepas musim panas lalu untuk dijual untuk mendapatkan uang tunai. Sebagai contoh, Cesare Casadei, Andrea Pinamonti, dan Samuele Mulattieri, 3 contoh pemain yang Inter tidak menerapkan klausul pembelian kembali. Fabian, bagaimanapun adalah bagian dari masa depan Inter yang ada dalam pikiran CEO olahraga BP Marotta, Piero Ausilio, dan Dario Bacin. Jalur khusus telah dirancang untuknya dengan tujuan agar dia kembali ke Appiano Gentile dan siap bermain untuk tim besar. Pada musim 2022-2023 di Regina, di Serie B, semua orang telah menyoroti kualitas tegas yang telah ditunjukkannya menjadi pemain muda terbaik sebelum akhirnya berlabuh di Bologna. Inter terus mendominasi peringkat rata-rata penonton di Serie A. Seperti dilansir Calcio e Finanza, Nerazzurri memegang kendali penuh setelah 25 pertandingan kejuaraan dengan rata-rata 73.049 penonton per pertandingan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan rival mereka AC Milan dengan 71.950 rataan penonton. Yang ketiga adalah AS Roma dengan rataan 62.133 penonton. Napoli yang berada di posisi keempat menyusul dengan 46.497 penonton. Lazio berada di urutan kelima dengan angka 43.167 supporter per pertandingan. Pengusaha asal Finlandia Thomas Ziliakus mengungkapkan ambisinya untuk menjadikan Inter seperti 2 klub top Eropa, yakni Real Madrid dan Manchester City, jika ia berhasil mengakuisisi Inter dari Suning Group. Hal ini dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan Alintarista, menguraikan rencananya untuk Nerazzurri. Ziliakus telah santer dikaitkan dengan upaya untuk mengakuisisi Nerazzurri dari Suning dan bahkan telah mengajukan tawaran resmi pada bulan November tahun lalu. Dia sendiri secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya pada Inter. Namun laporan menunjukkan bahwa pemilik Inter saat ini Suning tetap ngotot untuk terus memimpin Inter. Presiden klub Stefan Zhang sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Oaktree Capital untuk memperpanjang tenggat waktu pembayaran utang mereka. Ini akan menjadi langkah krusial bagi Suning untuk mempertahankan kendali atas Nerazzurri. Dalam wawancara tersebut, pertama-tama Ziliakus berkomentar mengenai kampanye positif Inter sejauh musim 2023-2024 ini. Inter musim ini sangat fantastis berkat tim yang sangat seimbang dan pelatih yang luar biasa, ujarnya. Ziliakus kemudian mengungkapkan ambisinya untuk menjadikan Inter Milan seperti Real Madrid dan Manchester City yang sangat mapan secara finansial.
Jika grup saya diberi hak istimewa untuk menjadi pemilik Inter, maka kami ingin memastikan klub tersebut secara konsisten mencapai level Manchester City dan Real Madrid.